Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan produk kami yang bernama Syzygium aromatic, yaitu berfungsi sebagai pengusir serangga dan aura negatif dari minyak cengkeh, garam, dan jeruk nipis sekaligus sebagai pengharum ruangan dengan kesan mewah. Baik, untuk memperbaruskan waktunya, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu dari kelompok 3. Untuk yang pertama ada Putri Alia Aditya dengan NIM 017. Yang kedua ada Yusuf Batiar dengan NIM 020. Yang ketiga ada Aulia Rosa Fadila dengan NIM 022. Dan yang keempat ada Adila Nurwahyunita dengan NIM 027. Dan yang kelima ada Naila Afia Husna dengan NIM 028. Dan yang terakhir dengan saya sendiri dengan Dika Prambudi Aditya dengan NIM 038. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, aspek pasar. Poin A, pasar saat ini. Syzygium aromatic menawarkan produk pengusir serangga yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dibandingkan dengan pengusir atau pembasmi serangga lainnya. Karena produk ini menggunakan perpaduan minyak alami dari cengkeh, garam grosok, dan jeruk nipis yang mempunyai manfaat untuk mengusir serangga dan aura negatif, serta sebagai pengharum ruangan. Dalam hal tersebut, kami akan mengenalkan produk kami melalui lokasi-lokasi pasar terdekat. Selain itu, kami akan melakukan promosi dengan memanfaatkan media sosial dan forum jual beli online agar produk kami dikenal. Kami akan memfokuskan dulu pada penjualan di kalangan mahasiswa, dosen, dan masyarakat lokal. Kami juga berencana untuk bekerja sama dengan pemilik toko peralatan rumah tangga dan toko kelontong agar lebih mudah memasarkan produk kami. Poin B, pasar yang akan datang. Dalam persaingan pasar, Syzygium aromatik membedakan diri dari produk sejenis dengan komitmen pada kualitas dan keamanan produk, serta fokus pada inovasi teknologi pengusir serangga yang efektif. Produk ini mempertimbangkan harga yang bersaing dalam industri dan memasarkan dirinya sebagai solusi serbaguna untuk kebersihan dan kesejahteraan ruangan hidup. Di sisi lain, beberapa produk kompetitor mungkin menawarkan satu atau dua fungsi dari yang ditawarkan oleh Syzygium aromatic. Namun, dengan kualitas dan efektivitas yang unggul serta pemasaran yang kuat, Syzygium aromatic berhasil memenangkan hati konsumen yang mencari produk multifungsi untuk memperbaiki kualitas ruang hidup mereka, menjadikannya pilihan utama di pasar ini. Poin C, estimasi potensi pasar. Syzygium aromatik adalah produk inovatif yang ditujukan untuk pemilik toko peralatan rumah tangga dan bisnis kecil hingga menengah yang mencari solusi lengkap dalam hal kebersihan, perlindungan dari serangga, dan penciptaan lingkungan yang positif secara energi. Estimasi potensi pasar dilakukan dengan langkah-langkah yang cermat, termasuk identifikasi target pasar, penelitian pasar melalui survei, analisis persaingan, dan pemahaman mendalam terhadap preferensi konsumen. Produk ini menggabungkan pengusir serangga, pengusir aura negatif, dan pengharum ruangan dalam satu botol dengan harga yang bersaing. Strategi pemasaran mencakup penjualan online dan kolaborasi dengan toko-toko perlengkapan rumah tangga, serta uji coba di pasar lokal sebelum peluncuran penuh. Dengan kesiapan untuk penyesuaian berdasarkan umpan balik pelanggan. Dengan pendekatan ini, diharapkan potensi pasar Syzygium aromatik dapat dimaksimalkan. Selanjutnya, aspek pemasaran. Poin A, segmentasi. Segmentasi secara demografis, kami menargetkan penjualan kepada kalangan remaja hingga dewasa, pria maupun wanita, dan untuk semua golongan ekonomi. Yang kedua, segmentasi secara geografis dilakukan dengan meningkatkan pemasaran produk Syzygium aromatik. Kami akan berfokus menjual produk kami, terutama daerah Karisidenan Pati. Yang ketiga, segmentasi secara behavioral. Kami akan berfokus pada manfaat yang dicari oleh konsumen, seperti manfaat yang ada di produk kami, yaitu mengusir serangga dan aura negatif, serta dapat digunakan sebagai pengharum ruangan. Poin B, targeting. Yang pertama, ukuran pasar atau market size. Syzygium aromatik melibatkan penilaian terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi permintaan dan penjualan produk.
Yang kedua, pertumbuhan pasar atau market growth. Syzygium aromatic perlu mempertimbangkan beberapa faktor untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan yang potensial dengan perencanaan dan strategi pemasaran yang tepat. Ketiga, keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Syzygium aromatic menggunakan bahan alami dan memiliki tiga fungsi seperti pengusir serangga, aura negatif, dan dapat digunakan sebagai pengharum ruangan yang memberikan kesan mewah. Yang keempat, situasi persaingan atau competitive situation. Ditinjau dari situasi persaingan, diketahui bahwa terdapat beberapa pesaing besar dengan produk sejenis di pasar, tetapi mayoritas dari mereka masih mengandalkan bahan baku berbahan kimia. Poin C, positioning. Yang pertama, positioning benefit factor. Bahan yang digunakan produksi Zygium aromatik menggunakan bahan-bahan alami yang dikemas menggunakan botol spray agar mudah dalam penggunaan produk ini ditawarkan dengan harga yang bervariasi. Yang kedua, positioning statement. Produk Syzygium aromatik mempunyai tagline singkat yaitu usir serangga, usir aura negatif, dan hadirkan kesegaran. Yang ketiga, target market. Target market yang ingin dijangkau oleh produk ini mulai dari remaja hingga dewasa, baik pria maupun wanita dengan semua golongan ekonomi. Yang keempat, ada brand, Syzygium aromatik. Brand kami adalah Syzygium aromatik. Yang kelima, frame of reference, pengusir serangga dan aura negatif serta dapat digunakan sebagai pengharum ruangan. Yang keenam, point of differentiation, menggunakan bahan baku alami. Yang ketujuh, ada competitive edge, dalam satu produk terdapat tiga manfaat dan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Poin D, bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk Syzygium aromatik adalah produk pengusir serangga dan aura negatif yang dibuat dari bahan utama minyak alami dari cengkeh, garam gosrot, dan jeruk nipis. Keunikan yang paling mencolok dari produk ini adalah selain sebagai pengusir serangga dan aura negatif, produk ini juga bisa digunakan untuk pengharum ruangan. Yang kedua, price. Produk kami ini tersedia dalam beberapa ukuran, sehingga harga yang ditawarkan sangat terjangkau oleh semua golongan ekonomi. Jadi, harga pada produk Syzygium aromatik ini ditetapkan berdasarkan cost-based pricing dan composition-based pricing. Yang ketiga adalah flash. Produk Syzygium aromatik dapat ditemukan di e-commerce atau Shopee dan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook. Selain itu juga produk kami dapat ditemukan di beberapa toko peralatan rumah tangga dan toko kelontong. Yang keempat, promotion. Promosi dari produk Syzygium aromatik dapat dilakukan secara online maupun offline. Selanjutnya, aspek ekonomi dan lingkungan. Aspek ekonomi dan lingkungan. Poin A, manfaat ekonomi. Adanya dorongan bagi mahasiswa untuk menciptakan produk-produk dan inovasi terbaru yang didanai oleh pemerintah, maka mahasiswa juga ikut dalam pembangunan perekonomian nasional. Menginovasi produk yang sudah ada dengan bahan-bahan yang bisa didaur ulang maupun bahan-bahan yang dipadukan dengan bahan yang lain akan melahirkan sebuah produk baru yang nantinya akan diminati oleh masyarakat. Poin B, manfaat sosial. Pengaruh sosial penting dalam menciptakan brand image di benak masyarakat agar produk yang ditawarkan dapat terjual. Syzygium aromatik pengusir serangga dan aura buruk sekaligus dapat digunakan sebagai pengharum ruangan menggunakan media sosial untuk menciptakan brand yang dapat dikenali oleh masyarakat dan berkat manfaat lebih seperti harum pada ruangan yang memberikan kesan mewah untuk menarik minat konsumen. Aspek ekonomi dan lingkungan. Aspek ekonomi dan lingkungan yang poin C, manfaat budaya.
Banyak produk-produk pengusir serangga yang sudah memiliki brand sendiri dan laris di pasaran umumnya memakai bahan kimia yang berbahaya jika terkena kulit manusia. Maka dari itu, Cesium Aromatic menawarkan produk pengusir serangga yang terbuat dari bahan-bahan alami dan memberikan nilai tambah seperti menambahkan fungsi produk yaitu sebagai penghilang aura negatif. Karena sebagai dari masyarakat percaya bahwa garam dapat menambah aura positif dan mengusir hawa negatif. Selain itu, Cesium Aromatic menawarkan produk yang bisa juga digunakan sebagai pengharum ruangan yang memberikan kesan mewah. Poin D, penanganan limbah. Produk Cesium Aromatic menggunakan bahan alami, salah satunya yaitu jeruk nipis. Karena penggunaan bahan baku ini menghasilkan limbah berupa jeruk nipis yang sudah tidak ada sari air jeruk nipisnya, maka limbah ini dapat digunakan sebagai pupuk yang berguna untuk tanaman. Pemanfaatan limbah jeruk nipis sebagai pupuk organik adalah cara yang ramah lingkungan dan dapat membantu meningkatkan nutrisi tanah, melindungi tanaman dari segala penyakit dan serangga, serta mempercepat pertumbuhan dan produksi tanaman. Oleh karena itu, pemanfaatan limbah jeruk nipis sebagai pupuk organik dapat menjadi alternatif yang baik untuk meningkatkan hasil panen tanaman. Untuk selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi. Yang pertama yaitu lokasi. Untuk letak pabrik sementara berlokasi di salah satu rumah anggota kelompok kami, yakni di rumah Putri Alia Aditya yang bertepatan di Desa Tanjung Rejo, RT 2, RW 9, Kecamatan Cekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya pada awal produksi. Apabila penjualan mengalami peningkatan, maka kita akan melakukan perluasan tempat produksi dengan membangun pabrik di lokasi lain yang lebih strategis. Untuk penjualan menggunakan platform online seperti WhatsApp, Instagram, dan Shopee. Selain itu, Cesium Aromatic juga dapat dijumpai di toko obat serangga yang sudah memiliki kerjasama dengan kami sebagai produsen. Selanjutnya yaitu luas produksi, dapat dihitung dengan rumus TR sama dengan TC, di mana TR yaitu P kali Q, dan TC FC ditambah VC. 45.500 dikali Q sama dengan 1.340.000 ditambah 1.940.000. Q sama dengan 3.280.000 dibagi 45.500.000. I sama dengan 72,088 atau sama dengan 72 produk. Selanjutnya yaitu layout pabrik. Yang pertama ada ruang administrasi, selanjutnya penjualan produk offline, selanjutnya produksi produk finishing, kemudian finishing, gudang barang jadi, pengemasan, dan yang terakhir yaitu packing produk online. Selanjutnya yaitu ada aspek keuangan. Yang pertama yaitu tabel kebutuhan dana yang terdiri dari 3 biaya. Yang pertama belanja bahan sama dengan 3.280. Yang kedua terdapat biaya perjalanan lokal sebesar 2.500. Yang ketiga ada biaya lain-lain sebesar 1.650. Jumlah biaya yang diperlukan untuk kebutuhan dananya sama dengan 7.430. Yang kedua sumber modal, yaitu berasal dari modal sendiri yang diperoleh dari 6 orang. Dalam satu orangnya itu mendanai sebesar 1.300.000. Jadi jumlah biaya yang terkumpul sama dengan 7.800.000 rupiah, persentasenya 100%. Tabel ketiga yaitu anggaran biaya. Yang pertama belanja bahan, terdapat alat yang diperlukan. Yang pertama pipet tetes, membutuhkan 1 kotak dengan harga satuan 160.000. Totalnya adalah 160.000. Yang kedua ada alat pengaduk, membutuhkan 3 unit, harga satuannya 40.000 dengan total 120.000.
Selanjutnya ada corong kaca membutuhkan 2 unit dengan harga satuan 200.000 dengan total 400.000 rupiah. Yang selanjutnya ada gelas beker membutuhkan 1 unit, harga satuannya 200.000. Yang selanjutnya gelas ukur membutuhkan 2 unit, harga satuannya 100.000 dengan total 200.000 rupiah. Selanjutnya ada gunting membutuhkan 2 unit dengan harga satuan 25.000, totalnya ada 50.000. Selanjutnya timbangan membutuhkan 1 unit dengan harga satuan 100.000. Selanjutnya ada alat peras jeruk nipis membutuhkan 2 unit, harga satuannya 30.000 menjadi totalnya 60.000. Selanjutnya pisau membutuhkan 2 unit, harga satuannya 25.000 dengan total 50.000 rupiah. Selanjutnya ada bahan habis pakai seperti sarung tangan latex membutuhkan 1 kotak dengan harga 80.000. Selanjutnya minyak cengkeh membutuhkan 3 liter, harga satuannya 150.000 dengan total 450.000 rupiah. Selanjutnya ada garam membutuhkan 3 kg, harga satuannya 5.000 dengan total 15.000. Selanjutnya ada jeruk nipis dengan membutuhkan 5 kg, harga satuan per kilonya 25.000, totalnya 125.000. Botol kemasan kami memiliki 3 ukuran. Yang pertama ukuran 30 ml membutuhkan 50 unit, harga satuannya 3.000 dengan total 150.000. Untuk ukuran 60 ml membutuhkan 50 unit, harga satuannya 5.000, totalnya 250.000. Ukuran 100 ml 50 unit, harga satuannya 8.000 dengan total 400.000. Selanjutnya ada stiker kemasan membutuhkan 150 unit dengan harga satuan 2.000, totalnya ada 300.000 rupiah. Selanjutnya ada tisu dapur membutuhkan 1 bungkus, harga satuannya 50.000. Selanjutnya ada hand sanitizer membutuhkan 2 botol, harga satuannya 60.000, totalnya 120.000. Untuk belanja bahan, subtotalnya sama dengan 3.280.000. Yang kedua, perjalanan lokal. Yang pertama, untuk perjalanan membeli bahan baku, diperlukan 10 kali dengan harga satuannya 100.000 rupiah. Totalnya sama dengan 1 juta. Perjalanan beli alat sama dengan 10 kali, harga satuannya 50.000, totalnya 500.000. Perjalanan ke tempat produksi 10 kali dengan harga satuan 50.000, totalnya 500.000 rupiah. Perjalanan pemasaran produk 10 kali sama harga satuannya 50.000 sama dengan 500.000 rupiah. Untuk perjalanan lokal subtotalnya sama dengan 2.500.000. Yang ketiga ada biaya lain-lain seperti biaya internet bulanan, itu ada 5 bulan, per bulannya itu 50.000 sama dengan 250.000. Biaya listrik untuk 5 bulan, per bulannya itu 100.000 dengan total 500.000. Jasa iklan media sosial sebanyak 3 kali, harga satuannya 100.000, totalnya ada 300.000 rupiah. Jasa iklan toko online 2 kali, dengan satuan 300.000 rupiah, totalnya 600.000 rupiah. Untuk subtotal biaya lain-lain sebesar 1.650.000. Grand total keseluruhan anggaran biayanya adalah 7.430.000 rupiah. Tabel 4, tabel evaluasi. Biaya tetap sama dengan 1.340.000. Biaya variabel sama dengan 1.940.000. Total biayanya ada 3.280.000.
Jumlah produksi per bulannya ada 60 unit. Harga pokok produksinya sama dengan Rp 32.333,34 per unit. Harga jual per unitnya sama dengan 45.266,68 dibulatkan menjadi 45.500. Laba per unitnya sama dengan 13.166,66. Untuk BEP-nya itu sebesar 43,12 unit atau sebesar 44 unit. Untuk return of investment-nya sebesar 10,40%. Net present value-nya sama dengan 10.122.529,6. Untuk cash flow-nya bulan pertama sampai ke-6 itu menggunakan modal awal 7.430.000. Penjualannya 2.730.000 dengan estimasi penjualan 60 unit, subtotal penerimaannya 10.160.000. Biaya pengeluarannya bahan habis pakai 1.940.000. Untuk sewa jasanya kami tidak menggunakan sewa jasa. Transportasi lokalnya 250.000. Biaya lain-lainnya 950.000 dengan subtotal pengeluaran 3.140.000 rupiah. Memperoleh laba 7.020.000. Saldo akhirnya 7.20.000. Untuk bulan ke-7 sampai 12 saldo akhirnya sama dengan 7.330. Bulan ke-13 sampai 18 saldo akhirnya 7.970.000. Bulan 19 sampai 24 saldo akhirnya 9.415.000 rupiah. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada aspek manajemen. Untuk poin A, ada struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. Untuk general manajernya ada Putri Ali Aditya. Terus di divisi pemasaran ada Naila Alfia Husna. Dan divisi produksi ada Dika Prabudi Aditya. Terus di divisi penjualan ada Adila Nurwahyunita. Dan divisi personalia ada Yusuf Bahtiar. Dan yang terakhir ada divisi akunting ada Aulia Rosa Fadila. A. Struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. General Manager. General Manager adalah pemimpin utama yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasi dan kesuksesan produk. Tugas utamanya, yang pertama, mengembangkan strategi umum dan visi produk. Yang kedua, memimpin tim manajemen dan departemen. Yang ketiga, mengelola sumber daya, anggaran, dan alokasi dana. Yang keempat, menyusun laporan kemajuan dan hasil kepada Dewan Direksi atau pemangku kepentingan. Selanjutnya ada manajer pemasaran. Manajer pemasaran bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran produk. Tugas utamanya, yang pertama, mengembangkan rencana pemasaran yang mencakup iklan, branding, dan promosi. Yang kedua, menentukan target pasar dan pelanggan potensial. Yang ketiga, melakukan riset pasar dan analisis persaingan. Yang keempat, membentuk tim pemasaran dan mengelola kampanye pemasaran. Selanjutnya ada manajer produksi. Manajer produksi bertanggung jawab atas produksi produk dengan kualitas tinggi dan efisiensi. Tugas utamanya, yang pertama, mengelola fasilitas produksi dan rantai pasokan. Yang kedua, menentukan metode produksi yang efisien. Yang ketiga, memantau kualitas produk dan mengkoordinasikan perbaikan jika diperlukan. Yang keempat, menjaga produksi sesuai dengan jadwal. Selanjutnya ada manajer penjualan.
Manajer penjualan fokus pada penjualan produk kepada pelanggan. Tugas utamanya, yang pertama, membentuk tim penjualan dan memberikan pelatihan. Yang kedua, menentukan strategi penjualan, target, dan jadwal. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan pelanggan dan mengelola penjualan produk. Selanjutnya ada manajer personalia atau bisa disebut dengan HR manager. Manajer personalia bertanggung jawab atas manajemen sumber daya manusia dan hubungan karyawan. Tugas utamanya, yang pertama, merekrut, melatih, dan mengelola karyawan. Yang kedua, menyusun kebijakan sumber daya manusia. Yang ketiga, menyelesaikan konflik dan masalah personalia. Yang keempat, memastikan kepatuhan dan peraturan ketenagakerjaan. Selanjutnya ada manajemen keuangan atau accounting manager. Manajer keuangan mengelola aspek keuangan perusahaan dan melapor tentang kesehatan keuangan produk. Tugas utamanya, yang pertama, mengelola anggaran proyek dan melaporkan tentang biaya. Yang kedua, mengevaluasi investasi dan pengembalian produk. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan dan kepatuhan perpajakan. Yang keempat, mengelola aset dan kewajiban keuangan perusahaan. B. Jadwal kegiatan. Untuk yang pertama, manajemen usaha pada bulan 1, Putri Alia Aditya sebagai personalia penanggung-jawaban. Yang kedua, survei pasar pada bulan 1, Yusuf Batiar sebagai person penanggung jawab. Yang tiga, persiapan alat dan tempat pada bulan 1, Aulia Rosa Fadila sebagai person penanggung jawab. Yang keempat, produksi pada bulan 2, 3, dan 4, Adila Nurwahyunita sebagai person penanggung jawab. Yang kelima, persiapan produksi pada bulan 2, Naila Alfiah Husna. Yang keenam, pemasaran pada bulan 2, 3, 4, Dika Prambudya Aditya. Yang ketujuh, evaluasi pada bulan 2 dan 4, Putri Alia Aditya. Selanjutnya, aspek yuridis. Pada poin pertama, nama usaha yang kami bangun yaitu Syzygium aromatic. Usaha ini bergerak di bidang pembuatan cairan pengusir serangga yang memanfaatkan cengkeh, jeruk nipis, dan garam grosok. Alasan kami memilih usaha ini yaitu berawal dari banyaknya produk pengusir serangga komersial yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Oleh karena itu, kami membuat produk ini yang lebih aman dengan bahan alami serta harga yang bervariasi. Proses pembuatan dari bahan dasar yang telah dicampur dengan bahan lainnya hingga menjadi sebuah produk yang didesain lebih menarik dan bermanfaat. Poin kedua, logo produk. Pada logo produk dapat dilihat terdapat beberapa bahan yang kami cantumkan pada produknya. Poin ketiga, pemilihan bentuk dan warna logo. Pada gambar cengkeh dan minyak cengkeh melambangkan salah satu bahan baku produk yang dikenal dengan aroma dan rasa yang kuat serta manfaat yang banyak, salah satunya dapat digunakan untuk mengusir serangga. Pada gambar garam grosok melambangkan salah satu bahan baku yang memiliki makna spiritual dalam adat Jawa, yaitu dapat mengusir aura negatif. Pada gambar jeruk nipis melambangkan salah satu bahan baku produk yang memiliki kandungan minyak atsiri yang dapat digunakan untuk mengusir serangga. Jeruk nipis juga dianggap sebagai simbol keberuntungan. Pada warna abu-abu background melambangkan sesuatu hal yang tenang, klasik, serius, atau misterius. Poin keempat, bentuk badan usaha. Usaha yang kami dirikan merupakan badan usaha non-hukum yang bergerak bentuknya perusahaan perseorangan. Syzygium aromatic ini termasuk usaha UMKM yang bergerak di bidang pembuatan cairan pengusir serangga yang memanfaatkan cengkeh, jeruk nipis, dan garam grosok. Produk kami bisa digunakan berulang kali, sekaligus juga mengurangi pencemaran lingkungan. Kami memilih bahan tersebut karena bahan tersebut lebih aman dan ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan kimia yang mencemari air atau tanah.
Bahan tersebut sangat mudah didapatkan dan harga yang sangat terjangkau. Dengan pembuatan produk ini, kami memiliki ciri khas harum yang mewah serta dapat mengusir aura negatif. Poin kelima, dokumen legalitas. Dokumen legalitas yang diperlukan dalam mendirikan usaha Sizisium aromatik ini sebagai berikut. Usaha yang kami jalankan termasuk UMKM. Menjalankan ini, kami perlu meminta izin kepada Pemda setempat dan desa, kelurahan sebagai lembaga yang berwenang agar usaha kami memiliki nilai kekuatan hukum sebagai badan usaha. UMKM memiliki kekuatan hukum, salah satunya IUMKM. IUMK ini berfungsi untuk mendapatkan kepastian hukum, perlindungan usaha, dan mempermudah apabila adanya perkembangan usaha ataupun akses peminjaman dana. Baik, sebelumnya terima kasih kepada presentator yang telah mempresentasikan materi berjudul produk Sizisium aromatik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata salah dalam pengucapan atau materi kami sebagai manusia biasa dan saya mewakili dari kelompok 3 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.